Maka dari faidah as-sabi'ah as-saminah, qaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Dan di sini maksudnya beberapa nabi butuh kepada tambih la ilaha illallah dari kisah Musa. Di saat Musa di dalam hadis yang dhaif tadi meminta kepada Allah suatu doa zikir yang khusus, maka diberikan oleh Allah la ilaha illallah. Maka dikatakan adapun kalimat la ilaha illallah katsirun mimman yaquluha, banyak orang yang mengucapkannya. Maka aku meminta kepada kamu wahai Allah doa yang istilahnya lebih spesifik. Maka ini yang diinginkan oleh Syekh tambih, bahwa sebagian dari para nabi perlu ditambih tentang makna la ilaha illallah. Seperti Musa ditambih oleh Allah makna la ilaha illallah. Di saat dia protes, ya Allah, kalimat ini disebutkan oleh banyak manusia. Maka diprotes oleh Allah di dalam hadis yang dhaif bahwa la ilaha illallah mempunyai faidah yang sangat besar. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna wal aradin as-sab' fi kifah wa la ilaha illallah fi kafah malat bihina la ilaha illallah. Namun hadisnya dhaif. Maka beristimbat asy-syekh dari hadis dhaif ini. Maka hadis ini dari riwayat Darraj Ibnu Sam'an an Abil Haitham an Abi Sa'id Al-Khudri dhaif. At-tasi'ah at-tanbih lirujhaniha bijami' al-makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhufu mizanuhu. Dan juga tambih bahwa la ilaha illallah sangat berat di timbangan. Dan ini pun beristidlal dengan hadis Musa yang dhaif dari Abi Sa'id Al-Khudri. Namun kami sebutkan telah datang gantinya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahkan lebih jelas lagi. Di saat orang yang penuh dosa mempunyai 99 gulungan, dikatakan oleh Allah, hal indaka khairun qad qala la ya Rabb. Tidak wahai Allah, tidak mempunyai dari keutamaan, amalan kebaikan, tidak punya. Maka Allah mengatakan la azlimuka liyaum, aku tidak akan mendolimi kamu pada hari ini. Fa akhraja rabbuna jalla wa ala bitaqah la ilaha illallah. Bahkan disebutkan oleh orang ini ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijilat Muhammad. Maka apa faidahnya bitaqah yang kecil ini dengan gulungan-gulungan yang besar? Di sini lebih jelas lagi pendalilannya. Maka akhirnya ditimbang, disimpan neraca yang dua itu, kalimat la ilaha illallah fi kifah dan as-sijilat, catatan keburukan 99 keburukan di neraca. Fatashati sijilat wa rufi'atil bitaqah wa sukilatil bitaqah. Maka terangkat menjadi ringan catatan penulisan dan kalimat ataupun kartu bitaqah la ilaha illallah menjadi berat. Ini penjelasannya lebih jelas dan sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh kami muhaddits Muqbil Al-Wadi'i. Dan juga di sini menjadi pendalilan al-ashirah ay al-mas'alah al-ashirah an-nasu ala anna al-aradin sab'un kas-samawat. Maka di hadis ini juga menjadi pendalilan bumi itu adalah 7. Namun kita katakan tadi hadisnya dhaif, maka kita katakan pendalilan di hadis-hadis yang lain seperti hadis di saat Allah memegang bumi dan menggulung langit. Maka disebutkan di riwayat yang sahih Muslim dan yang lainnya, fa inallaha yaqbidu al-aradin. Allah itu memegang atau mengepal dari tanah, maknanya bumi yang 7, dan juga wayatwis samawatus sab' dan menggulung langit yang 7. Maka telah datang nas yang sahih daripada nas di dalam hadis ini.
Dan begitupun pendalilan bahwa untuk langit dan bumi itu ada amirihinna, ammaron. Dan ini beristidlal dengan hadis yang dhaif tadi. Dan pada hadis ini, hadis yang qudsi seperti hadis yang diinginkan dari Anas ibnu Malik, berkata Asy-Syaikh rahimahullah di dalam Al-Mas'alah Tsaniyatu Asyrata, Itsbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah. Sifat apa yang diinginkan barakallahu fik? Sifat kalam untuk Allah. Karena hadis ini yang diinginkan seperti hadis Al-Qudsi yang datang dari Anas ibnu Malik. Sami'tu Rasulullah yaqul qala Allahu ta'ala. Dan juga hadis ini menjadi pendalilan tentang sifat Allah di hadis qudsi dan seperti pelajaran di Sahih Al-Bukhari pada hari ini tentang ucapan Allah. Maka alhamdulillah ilmu yang kita kajikan saling berhubungan. Maka seperti sering kami ulangi, seperti di kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, seperti di kitab Sahih Al-Bukhari, Kitab Tauhid, seperti sekarang. Kita sekarang membahas Kitab Tauhid dan masuk kepada fihi masail, dan disebutkan pula di sini sama tentang sifat kalamullah. Maka di pelajaran qabla duhur atau waktu duhur kita membahas tentang kalamullah. Hadis apa? Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzibih. Maka lafaz di sini qala Allah Ta'ala inilah hadis qudsi dan poinnya Allah berbicara. Berkata Rasulullah SAW, qala Allahu, maka Allah mempunyai sifat kalam. Dan begitu pun di sini sama. Karena kita membacanya wahid. Ahlu sunnah kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala pemahaman ala salafus saleh. Namun kalau di sini Syekh ataupun Imam Al-Bukhari bermanhaj selain sunnah, maka akan berbeda. Maka di sini Syekh juga bermanhaj dari ahli sunnah, disebutkan isbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah. Adapun di beberapa nuskhah khilafan lil Mu'attilah. Antum nuskhah apa? Lil Mu'attilah. Apa disebutkan? Lil Asy'ariyah, sama dengan yang di kitab. Maka di beberapa nuskhah disebutkan khilafan lil Mu'attilah. Maka al-Asy'ariyah ma'ruf, al-Mu'attilah ma'ruf, maknanya yang menafikan sifat. Al-Asy'ariyah menafikan sifat dan menetapkan sifat, namun menetapkan sifat sesuai hawa nafsuni. Isbat dari yang kita hafal dulu di SD, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, itu saja. Ditambah yang lainnya menjadi 12. Jadi Allah yang mempunyai sifat yang banyak tidak dirangkum menjadi 12. Adapun ahli sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Di antaranya sifat kalam, berbicara. Maka tidak masuk kepada mereka wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi dan yang lainnya tidak ada sifat kalam. Maka kalau begitu al-Asy'ariyah sama dari Mu'attilah, dari orang-orang yang menafikan sifat. Maka oleh sebab itu di beberapa nuskhah Syekh menyebutkan khilafan lil Mu'attilah, menyelisihi mereka orang-orang yang menafikan sifat secara mutlak seperti siapa? Al-Jahmiyah dan siapa? Al-Mu'tazilah. Adapun al-Asy'ariyah yang sekarang berkembang sampai ada yang mengatakan tidak boleh mensifatkan Allah di langit, maka Allah tidak boleh di atas, Allah tidak boleh di bawah, Allah tidak boleh di kanan, Allah tidak boleh di kiri. Maka bingung dia,
menetapkan Robnya Allah di mana. Maka alhamdulillah kita tidak bingung, bahkan Al-Jariyah, seorang budak yang tidak makan bangku sekolahan, di saat ditanya oleh Nabi, Aina Allah fis sama, di atas langit, dan dia tidak mengambil gelar doktor, tidak mengambil gelar profesor, dan tidak pernah kuliah di university, maka fitrahnya mengatakan Allah di atas langit, dan disetujui oleh Nabi dengan dalil setelahnya, i'tikha fa innaha mu'minah, maka bebaskan perempuan ini, budak belian ini, bebaskan, jangan jadi budak lagi, karena dia beriman kepada Allah, mengatakan Allah di atas langit. Maka budak belian ini direkomendasi oleh Nabi. Dia tidak makan bangku sekolahan, dan ada orang yang makan bangku sekolahan, dimakan bangku sekolahan sampai gelarnya mungkin doktor, profesor, namun menyelisihi ucapan Nabi, Allah tidak boleh di atas langit. Padahal di hadis itu dikatakan di mana Allah di atas langit, dan Nabi menyetujuinya. Maka yang menjadi poin di dalam masalah agama Islam bukan banyaknya gelar, bukan banyaknya hadatsana wa akhbarona. Seperti ucapan Imam Malik, al-alimu laisa bikatsrati hadatsana wa akhbarona, walakin al-ilmu nurun minal khasyah fil qalb. Bahwa keilmuan itu tidak diukur dengan hafal Al-Quran, banyak meriwayatkan hadis, haddatsana fulan an fulan seperti muhaddis zaman dulu. Kata Imam Malik, bukan. Walakin al-ilmu nurun minal khasyah fil qalb. Ilmu itu adalah takut kepada Allah, maka itulah hakikat dari ilmu. Maka oleh sebab itu di Al-Quran Allah tidak menyatakan seorang berilmu kecuali takut kepada Allah. Di mana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka tidak ada yang paling takut dari hamba-hamba Allah kecuali mereka para ulama. Maka para ulama mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka mungkin kita cukupkan pada fihi masail athaniyatu asyrata. Masalah ke-12, itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Sifat apa? Sifat kalam lillah, karena merujuk kepada hadis Anas yang merupakan hadis qudsi, dan tadi telah kita sebutkan hadis Anas adalah hadis yang dhaif dikarenakan di sanadnya ada Katsir ibnu Faid. Namun telah datang sahih dengan sahih lidatih dari jalan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abi Dzar, dan sama hadisnya juga hadis qudsi. Berkata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala, wa man laqiyani bi qurabil ardi khotoya la yusriku bi syai'a laqaituhu bimithliha maghfirah. Maka sampai di sini pelajaran kita dan pembahasan kita yang terakhir, itsbat sifat kalam untuk Allah dan menyelisihi sifat al-asy'ariyah. Maka insyaallah bagi ikhwah yang belum tasmi untuk mentasmi setelah sholat.